Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brandon Akbar Pandajaya, dan pada video kali ini kita akan membahas materi STP. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Oke, jadi kita punya STP sini, langsung next. Nah, jadi apa itu STP? STP itu adalah kepanjangan dari Spanning Tree Protocol. Nah, jadi itu adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant. Switch STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih ya, untuk menuju satu tujuan yang sama. Nah, kita akan lanjut. Ini ada contohnya. Nih. Jadi contohnya kita mempunyai 2 PC dan 3 switch nih. Nah, jadi itu dampaknya itu bisa ngelooping ya kalau kayak gini. Karena ini udah berputar buat gini. Jadi misalnya data dikirim ke sini dan datanya ini akan di broadcast kan, sebar ke sini, ke sini. Nah, ini akan disebar lagi ke sini, ini akan sebar ke sini, ini akan sebar ke sini. Ya, pokoknya looping lah. Bakal berputar-putar seperti namanya sendiri, dan itu akan menyebabkan switch untuk ke-freeze rusak gitu. Nah, solusinya adalah dengan memblokir jalurnya ya. Jadi salah satu jalur itu diblokir. Jadi kalau secara fisikal itu ada 3 kabel yang terhubung, tapi secara logikalnya itu cuma ada 2 kabel yang terhubung. Jadi ini tuh kayak nggak ada gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, cuy. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya udah bikin ada 2 switch dan 2 PC. Ini sambungin 2 kabel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh udah oranye ya. Artinya ini udah keblok. Nah, ini emang dari aplikasinya langsung ya. Emang udah auto keblok. Nah, jadi kita sini akan beri IP. Nah, selanjutnya, ini kalau kita tes seperti biasa, ini bakal bisa ya. Ini ke sini, sorry. Nah, itu successful. Nah, karena ini udah diblok. Nah, terus cara unblocknya tuh gimana? Nah, jadi kita pertama perlu masuk seperti biasa ya. Kita perlu memasukkan rumusnya. Enable dulu, habis itu configuration. Nah, kita di sini ketik no untuk menghapusnya, no spanning tree VLAN yang ke 1. Nah, ini akan hijau, tapi di sini akan oranye karena ini otomatis. Karena maka dari itu kita harus menghapus juga enable no span VLAN 1. Nah, ini udah hijau ya. Ini udah aktif semua, jadi nggak ada yang diblok. Langsung kita coba ini ke sini dan ini akan in progress dan akan fail. Ya, kita delete aja. Kalau kita lihat pada simulationnya, yuk kita lihat dari PC 0 ke PC 1 dan kita akan mulai. Jadi dia akan kirim ke switch dan switch akan ngirim ke switch yang lainnya lagi, dan ini akan ya udah gini doang, looping cuy. Karena kabelnya ada 2 dan itu salah satunya nggak diblokir ya. Udah ini looping aja udah. Makanya diperlukan yang namanya STP cuy. Lalu kita ada satu contoh lagi di sini. Tadi udah bikin switchnya membuat segitiga seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan ininya terlebih dahulu nih. Yang hijau-hijau ini, hijau oranye. Yang kita masuk ke option preference. Nah, show link like kita hilangkan saja dan ini hilang. Oke. Jadi, sini kita akan membahas tentang STP-nya. Di dalam STP itu ada yang namanya root bridge. Ini root bridge. Nah, jadi root bridge ini kita bisa sebut sebagai ketua atau pusat dari si switch-nya ya. Dari ketiga switch ini. Nah, lalu ini ditentukan, root bridge itu ditentukan dari bridge ID. Jadi bridge ID itu adalah aturan ketika menentukan root bridge melalui bridge ID. Nih, ada yang namanya root bridge
ID. Itu aturan. Nah, ketika menentukan root bridge. Nah, lalu bridge ID itu kita bisa lihat atau cari dari priority atau MAC address. Ada lagi ya, beranak pitak gini. Nah, jadi bridge ID itu bisa ditentukan melalui priority ataupun MAC address. Ya, bisa tentuin. Jadi bridge ID itu bisa tentuin dari ini. MAC address. Lalu priority itu ada defaultnya itu 32678. Ini adalah defaultnya dari si priority ini. Kesini aja. Nah, gitulah pokoknya. Itu adalah defaultnya dari si priority ini. Lalu untuk MAC address itu kan pakainya hexa, cuy. Nah, kalau hexa itu kan yang dari 0 sampai 9 sama yang A sampai F. Ini untuk yang MAC address. Jadi 0 sampai 9 itu ya sesuai angkanya, dan A itu 10. Dan seterusnya gitu. Nah, kita tambahin aja di sini sebagai contoh aja ya. Di sini misal 0A, di sini 0B, ini 0C. Nah, jadi kalau 0 itu tetap bakalan 0. Kita pindahin dulu. Nah, untuk 0 itu tetap 0 dan A-nya ini 10. Jadi ini 10, ini 11, ini 12 gitu. Anggap aja itu MAC address yang switch-switchnya ya. Nah, lalu selain root bridge, ada juga non-root bridge. Selain root bridge ini, root bridge. Nah, non-root bridge. Jadi itu yang selain root bridge ini. Kita tambahin aja ya. Nih, jadi misal anggap aja ini sebagai root bridge, bridge G. Nah, ini sebagai pusatnya ya, pusat switch ini. Pusat switch. Ini non-nya, non RB aja kita singkat. Ini non RB. Lalu ada ini, ada portnya juga. Kita harus menentukan port ini. FA01, FA02-nya. Jadi ada satu ini, ada root port, yaitu menentukan jalur tercepat. Jadi ada namanya root port. Jadi root port tuh yang ini nih. Ini kan sebagai root bridge. Kita bisa masukin root portnya di sini. Tiang FA ini berapa ya? Oh, FA01. Berarti itu 2. Jadi di sini sebagai root port, kita singkat aja RP ya. RP. Karena ini yang terhubung ini. Ini switch yang 3 dan yang 4 ini terhubung ke ini, ke pusatnya, ke root bridge. Ini sebagai root portnya yang FA01 dan ini FA02. Ini ada switch, ada PC misalnya terhubung dan ini jalur tercepatnya adalah ke sini. Nah, selanjutnya ada tipe yang lainnya lagi, itu yang kedua adalah designated port itu yang up ya. Jadi root bridge itu pasti ini designated-nya ini anggap aja designated ya. Nah, ini kita bisa tandain designated DP aja. Lalu yang ketiga ada alternate port. Nah, ini alternate port itu adalah port yang diblok. Ya, kita ketik. Nah, jadi dia itu bakal ditentuin dari MAC address yang terbesar ya. Nah, ini aja. Bakal tentuin dari MAC address yang besar. Tadi kita bisa lihat di sini ini yang 0B ini 11, ini yang 12. Nah, ini jadi akan aman aja yang ini, yang FA02, dan yang ini akan yang jadi alternate-nya, alternate. Nah, di sini. Pokoknya inilah alternate yang FA0 ini. Karena ini adalah MAC address yang paling besar. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika ingin menentukan port block,
Jadi pertama-tama kita itu menentukan root bridge-nya terlebih dahulu. Root bridge-nya, jadi pusat switch-nya itu yang dimana root bridge itu ditentukan oleh bridge ID nih, ditentukan oleh ini. Nah, terus bridge ID itu melalui dua opsi ya, ada yang priority, ada yang MAC address. Ini dari ini defaultnya. Lalu ada lagi kita menentukan root portnya. Di sini ada root port, ada di sini ada port dan alternate port. Nah, baru kita bisa memblokir portnya ya. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan teksnya terlebih dahulu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat MAC address pada masing-masing switch-nya ini ya. Kita akan masuk dulu. Kita ketik enable. Nah, ini langsung aja kita ketik show interface VLAN 1. Nah, di sini kita akan lihat setelah kita ketik nih. Nah, ini kita lihat pada ininya nih, address is. Ini adalah MAC address-nya. Kita copy aja ke sini. Kita copy dan kita paste ke sini aja. Kita akan lakukan itu ke semua switch-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ininya ya, untuk RB-nya. Tadi kan yang itu cuman perumpamaan, cuman contoh gitu. Nah, sekarang kita akan hitung yang realnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi sini, saya udah ambil masing-masing MAC address pada switch-nya. Dan yang kita bisa lihat di sini, ini kita akan hitung MAC address-nya depannya aja ya, depan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi kan MAC address itu dari 0 sampai 9 itu sama sesuai angka, dan A sampai F itu 10 sampai 15. Nah, kita hitung aja. 0, 0, 0 itu tetap 0 dan 1, berarti ini 1 ya. Kita gini aja. 1. Dan yang ini C. Berarti A itu 10, B 11, C 12. 12 dan yang ini kita hitung gini. Kalau ada yang di sini angkanya, berarti ini kayak angka biasa aja kita hitung. Jadi misal di sini 50 ya ini tadi. Di sini adalah 1 0. Nah, artinya ini adalah 16. Karena kan F itu misal 0F itu adalah 15 kan. Nah, berarti ngelanjutnya jadi ini. Kayak nambah gitu, 20, 21 deh. Habis itu ke 30 gitu. Nah, di sini jadi 16. Jadi setiap di sininya yang kedua ini, yang ketiga sih sebenarnya, kita hitung dari kiri kan. 1 2 3. Nah, yang di oktet ketiga ini kalau nambah 1 berarti itu nambah 16, cuy. 16, di sini tambah lagi 32, 48, 64. Itu aja, tambahin aja karena tadi nggak ada. Nah, kita tambahin jadi 80. Kalau misal di sini ada 1, tinggal tambahin aja 1 ya. Jadi 81, 0 gini. Kita tambahin lagi. Udah gitu doang. Oke, gampang ya. Ya kita harus tambahin ini 80. Nah, di sini kita bisa menentukan root bridge-nya dengan cara melihat yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 12, 80. Nah, ini paling kecil sebagai root bridge dan sisanya itu non root bridge ya. Ini non root bridge, ini juga. Terus untuk ini kita akan menentukannya juga. Kalau tadi kan root port ini sebagai jalur yang tercepatnya selain dari yang root bridge ini. Jadi non RB-nya ini yang FA 01 harusnya. Ya, 01 sebagai RP-nya, root port-nya, dan ini yang 01 juga sama. Dan ini designated port, ini juga designated port. Pada ini kita bisa lihat kalau yang kecil ini, kalau yang besar itu akan menjadi alternate port-nya nih. Kalau kita lihat di sini yang paling besar ini karena 80, ini akan menjadi alternate-nya.
yang port sisa ini. Sedangkan yang ini akan jadi designated ya tadi ya. Nah, ini harusnya udah ya. Kalau kita hitung sendiri tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikannya ya ini. Jadi kita bisa masuk ke salah satu switch. Mungkin kita akan pilih yang ini dulu, paling atas. Jadi kita ke bawahin dulu. Nah, kita ketik konfigurasi dulu. Nggak usah. Kita di sini aja. Di situ kita ketik sh spanning tree, show spanning tree. Nah, tinggal ketik dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah spanning tree yang VLAN-nya. Ini ya, 001. Oh iya, ini kita bisa lihat di sini spanning tree enabled. Nah, ini root ID-nya. Ini priority-nya 32769. Ini kan yang normalnya tuh ini ya. Ini salah ini ternyata. 32768. Nah, kelihatan ya? Tuh. Nah, kalau gini, nih kita bisa lihat bahwa di sini priority-nya itu 32769, bukan 8 ya. Nah, kita tahu itu kan 8. Nah, karena di sini itu sebenarnya yang priority ini akan ditambah dengan VLAN-nya ini, VLAN itu sendiri, karena ini adalah VLAN 1. Kita lihat tuh, jadi nambah 1 ya. Tambahin 1 gitu. Nih, beri ID juga kita bisa lihat 32769 tuh. Pokoknya tambahin 1 gitulah. Terus kalau VLAN 2 berarti jadi 70, 770 gitu. Nah, itu ya, clear ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di bawahnya ini di bawah. Ini bahwa FA01 itu adalah root-nya, root port ini yang tercepat, dan ini FA02 ini sebagai alternatifnya. Dan kita bisa lihat di sini statusnya ini adalah blokir, di blok ya. Kita close, FA02 itu alternate. Kita lihat aja tuh, sama ya. Ini sebagai root port FA01 dan FA02 itu sebagai alternate. Kita udah bener. Nah, kita akan lanjut lihat di sini dulu yang switch 4 show spanning tree ya. Kita enter dan seperti tadi ini masih sama 32769 karena tambah VLAN 1 ini tadi sama ya. Nah, hello sama. Nah, kita lihat juga di sini tuh ada root port dan designated port. Tuh pada FA01 itu adalah root port, benar kita. Terus pada FA02 itu juga designated port. Nah, benar ya. Udah sesuai perhitungan tadi sama. Nah, dan di sini kita juga bisa lihat, kita enter terus show spanning tree. Nah, kita tinggal lihat. Nah, di sini juga kalau yang sebagai root bridge, kita bisa lihat di sini ada tulisannya jelas nih. Nih, spanning tree ya. Ini nih. This bridge is the root. Ini adalah pokoknya ini kasih tahu ini adalah root bridge-nya. Nah, lalu kita bisa lihat juga di sini sama ya. DP designated port juga di sini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya itu cost. Nah, kita tambah cost, kita ketik aja cost gede. Jadi cost itu adalah nilai metrik, nilai metrik. Nah, jadi cost ini terdiri dari beberapa MB-nya. Jadi ada yang 10 MB itu dari costnya itu angkanya lah pokoknya 100. Jadi di sini semakin besar angkanya, semakin kecil MB-nya gitu, semakin lambat lah kalau kita bisa bilang. Terus ada 100 MB, nah itu 19. Lalu ada 1 GB itu adalah 4 dan 10 GB itu adalah 2. Tapi bisa juga 1 ya. Sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu bahwa yang tadi benar ya. Kita langsung bisa nyalain aja, kembali seperti tadi, kita option preference show link likes. Nah, kita bisa lihat tuh alternate root port ini
designated port, root port, designated port, designated port. Ya, itulah. Nah, kita ini cost ini tuh buat merubah ininya, kecepatan bandwidth. Kita lanjut lagi tadi, kita akan menambahkan sini mungkin akan jadi 19 ya. Sini 19, sini juga 19. Jadi gini nih. Nih, misal ada PC yang ngirim paket ping gitu dari sini mau ke switch ini, dia akan melewati dua ini, 1, 2. Jadi dia bakal ngejumlahin yang dia udah lewati gitu. Iya. Dia udah lewati jadi 38 kan. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi root portnya. Jadi dengan tadi kita udah belajar apa itu cost. Nah, sekarang kita akan memanipulasi itu untuk memindahkan menukar ya kalau bahasa. Jadi ini menukar, ini dari sini alternate port, ini root port, kita akan tukar menjadi sini root port dan sini alternate dengan cara menggunakan cost tadi. Nah, kita akan mengubah yang ini sebelah kiri ini akan costnya jadi lebih gede. Kita akan ubah menjadi 100. Ini cuma teks ya. Jadi kita akan masuk ke sini. Switch yang ini kita enable conf terminal. Nah, kita masuk ke yang ini yang mau diubah jadi alternatifnya. Kita ketik interface FA01 ya, itu 01. Yang sebelah kiri ini 01. Lalu kita ketik speed. Ini speed lalu spasi sesuai MB-nya. Kita ketik misal 10 akan jadi 10 MB, 100 1000 akan jadi 1 GB dan 10.000 akan jadi 10 GB. Kita ketik menjadi 10 karena kita akan mengubah cost dikirim menjadi 100. Nah, ini udah jadi oranye dan dia akan pindah ke sini ntar. Ini akan hijau. Nah, kita bisa ketik exit terus kita show span tree. Do show, nggak bisa. Do show spanning tree. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini FA01 ini udah menjadi alternatif, udah sesuai dan ini udah blok dan costnya itu udah 100 sama ya. Dan yang kanan FA02 itu adalah rootnya, jadi root port sama ya. Dan ininya 19. Nah, kita bisa lihat di sini udah menjadi hijau dan ini udah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang PV STP. Jadi per VLAN spanning tree protocol. Jadi itu kita akan membagi sama ya STP juga, cuman kita akan membagi bebannya dengan menggunakan VLAN. Jadi kita di sini memiliki sama ya topologinya segitiga ini, yang switch 3 ada 3 switch. Ini kita ubah dulu. Switch 1, ini switch 2, ini switch 3. 1 2 3. Oke. Jadi di sini kita mempunyai ini yang diblokir pada FA01. Kita pertama akan mengkonfigurasi pada switchnya. Jadi kita pertama akan menambahkan VLAN 2 dan 3, lalu kita akan mentrunking pada semua switch. Nah, setelah itu tadi kita udah menambahkan VLAN lalu mentrunking pada masing-masing switch. Kita forward dulu biar menjadi hijau. Nah, setelah itu gini. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi gini. Ini PC yang ada kotak ini adalah VLAN 1 dan yang ini kita anggap VLAN 2 aja. Gini, misal kalau kita cari dulu root bridge-nya sebentar. Kayaknya di sini ya. Karena ini blokir. Kayaknya root bridge kita do show spanning tree. Kita lihat dulu. Nah ya, this bridge is the root. Jadi ini adalah root bridge-nya bagi semua VLAN. Bagi semua VLAN 1, 2, dan 3 ini root bridge-nya. Nah, kalau misal kita kirim paket dari VLAN 1 ini ke sini, dia pasti akan melewati sini. Karena ini diblokir. Nah, kalau kita menggunakan VLAN 2 dan 3, nah, jadi kita akan
memindahkan root bridge-nya ke switch 2 ini. Jadi yang diblokir bukan yang ini bagi VLAN 2 dan 3, tapi yang ini. Kalau VLAN 1 ini diblokir, kalau VLAN 2 dan 3 ini yang diblokir. Jadi kalau ada VLAN 2 nih, kita mengirim ke sini, dia bisa langsung lewat sini. Ini nggak diblokir, tapi yang ini diblokir. Oke, jadi kita langsung saja praktek. Pertama kita masuk, habis itu kita spanning tree, kita ketik VLAN-nya, kita di yang ini. Kita pindahin ke switch 2 ini. Spanning tree, exit dulu, spanning tree, VLAN 2. VLAN 2, terus kalau kita ingin mengubah root bridge, itu kan kalau mengidentifikasi root bridge itu kan ada dua. Pertama dari priority, yang kedua itu dari MAC address. Nah, sini kita akan menggunakan priority. Nah, kalau misalnya kita ketik angka ngasal, ini akan muncul. Jadi ini adalah angka yang bisa digunakan untuk priority-nya. Jadi ini perkaliannya ya. Perkalian dari 4096, ini kali 0, kali 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena defaultnya itu adalah yang ini, 32768, kita akan menggunakan angka yang lebih kecil, yang lebih rendah, yang akan menjadi root bridge-nya. Karena itu yang prioritaskan. Kita ketik, ini kita ganti lagi, 24, kita menggunakan 24576. Nah, ada switch 2. Jadi di sini akan pindah pada VLAN 2. Root bridge-nya yang awal di sini akan ke sini. Kita lihat do show spanning tree. Nih. Nah, this bridge is the root. Kalau pada VLAN 2 itu udah pindah, sedangkan VLAN 3 belum. Enggak ada ya. Jadi masih di switch yang tadi, switch 3. Kita pindahin juga. Nih, kalau enggak ini kita lihat dulu. Ini masih yang tadi, kita ketik lagi. Nih. Pada VLAN 2 tuh udah nggak ada. This bridge is the root karena kita udah pindahin. Dan pada VLAN 3, nih masih ada ya. Tuh. VLAN 3, this bridge is the root. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ini berubah jadi hijau karena semua portnya itu terpakai. Tapi walaupun begini, sebenarnya bagi VLAN 1 ini masih keblokir. Karena root bridge-nya itu ini bagi VLAN 1 dan VLAN 2 dan 3 di sini. Nah, sekarang kita akan ubah VLAN 3-nya jadi ke sini. Root bridge VLAN 3. Kita enter aja. Interface S3 spanning tree VLAN 3. Nah, tadi kan menggunakan priority, sekarang ada caranya menggunakan root. Nah, kalau kita tanda tanya, ini akan diberi dua pilihan, ada primary, ada secondary. Nah, ya sesuai namanya, primary utama dan secondary cadangan gitu, HP sec. Kita akan menggunakan primary di sini karena ya emang mau dipindahin ya. Terus lanjut do show. Kalau kita lihat di sini, enter dulu nih. VLAN 3 ini akan menjadi root bridge. Oke, jadi ini udah ya. Ini udah menjadi ini root bridge bagi VLAN 1 dan sini root bridge bagi VLAN 2 dan 3. Nah, ginilah kalau kita lihat. Root bridge VLAN 1, ini VLAN 2 dan 3. Nah, sekarang untuk mengujinya kita akan kita akan lihat dulu tadi. Kalau di sini pasti designated kan bagi VLAN 1 nih. Kita lihat VLAN 1 yang di sini. Nah, kita bisa lihat di FA11 sama 01 designated aktif. Kita show. Nah, kalau kita lihat di sini FA01 ini menjadi root port karena ini root bridge-nya si VLAN 3. Sedangkan sini alternatif. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP. Jadi untuk yang kotak ini 11. Ini 22.
setelah kita beri IP, kita akan langsung saja mencoba simulasinya. Jadi tadi ini VLAN 1. Oh iya, sebelum itu kita akan ubah port VLAN-nya. Jadi kita pindahin yang ini aja, karena ini emang defaultnya VLAN 1 dan yang ini VLAN 2. Kita akan ubah VLAN 2. Itu portnya FA 3 harusnya. Ya, 31, semuanya 31. Terus saya ubah. Nah, ya tadi saya udah komen. Kalau yang PC di sini itu menjadi masuk ke VLAN 2. Oke, langsung saja kita tes. Nih, dari ini ke sini. Set, ini ARP dulu, dia akan broadcast ya. Kalau bisa lewat wajar karena ini ARP, pakai ARP. Nah, udah jadi ICMP nih. Ini VLAN 1. Tadi bagi VLAN 1, yang ini yang diblokir. Langsung aja. Nah, dia nggak lewat sini. Padahal tujuannya ke sini. Ini yang lebih cepat kan. Karena ini diblokir bagi VLAN 1. Nih, kita lanjut. Nyampe tuh. Balik lagi, dia nggak bakal lewat sini. Karena diblokir tadi. Tuh. Udah, selesai. Lalu pada VLAN 2, ini yang diblokir tadi ya. Nah, kita tes aja ke sini. Nah, ARP dulu. Nah, ICMP nih. Lanjut. Dia ke sini dan ini yang nggak diblokir, tapi bagi VLAN 1 diblokir. Kita lanjut. Nah, ke sini kirim balik ya. Coba kita yang jauh sekarang. Nih. Kalau cepatnya ke sini, tapi karena diblokir, jadi akan lewat sini. Yuk, ini ARP dulu. Nah, ICMP baru kita kirim. Dan dia nggak lewat sini karena diblokir ya, gitu. Udah. Jadi beda root bridge-nya pada setiap VLAN-nya gitu. Udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada yang dua switch gini. Kita ini biar kelihatan hijau-hijau ini. Nah, kelihatan ya? Hijau-hijau, oranye hijau. Oke. Jadi kalau kayak gini gimana? Kita pertama akan enable nih yang ada bloknya. Kita enable const. Habis itu kita stp spanning tree VLAN 1 karena itu defaultnya. Lalu kita ketik root primary. Nah, ini akan jadi oranye nih. Dia akan pindah yang diblokirnya pindah ke sini. Karena ini adalah root bridge-nya. Nih kita lihat di show spanning tree VLAN 1. Nah, this bridge is the root karena udah jadi root bridge. Dan ini akan designated, ini akan jadi root port. Kita fast forward. Nah, tadi kita lihat nih designated itu 2. Dan ini akan jadi root port. Nah, kalau kita mau pindahin ke sini juga, kita bisa mengubah dengan cost-nya. Jadi kita enable const. Kita akan memperkecil cost yang kabel bawah, jadi biar pindah ke atas. Karena dia akan mencari jalur tercepat, terkecil ya. Interface FA01 kita ubah speednya itu ada 10-100. Jadi kita akan ubah jadi 10, jadi lebih kecil. Nah, orange tuh. Kalau kita fast forward, dia akan pindah ke atas. Dan ini akan menjadi root dan ini akan diblok. Ya, kita bisa lihat di show spanning tree. Nah, alternate tuh. FA01 alternate dan ini akan menjadi root. Ya, gitu. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang port states. Jadi tadi kalau kita lihat itu ada yang warna oranye kan. Nah, ini oranye ini berhubungan dengan kayak gini. Jadi pertama, kita di sini memiliki yang namanya learning. Jadi ini tuh dia kalau misal oranye, nah ini dia akan mulai membangun MAC address table. Nah, ini biasanya waktunya itu memerlukan 15 detik. Dan ada listening. Jadi listening itu menentukan jalur terbaik ke root bridge. Jadi yang tadi switch-nya yang di kiri, dia itu oranye dulu 15 detik juga. Jadi dia menentukan jalur terbaiknya dulu gitu. Jadi kalau total itu 30 detik kan,
untuk menunggu learning dan listening selesai. Lalu akan ada yang namanya forwarding, itu port aktif meneruskan traffic data. Jadi misal kalau ada port yang sesuai dengan ketentuan yang kita udah buat, dia akan menjadi forwarding. Sebaliknya, kalau yang tidak sesuai dengan ketentuan, dia akan blocking. Jadi kalau mendeteksi loop, dia akan diblok ya. Lalu terakhir ada disable, portnya itu mati atau nonaktif. Jadi kalau yang merah itu disable ya. Kita bisa ketik pada laptop atau PC, kita tekan Windows plus R. Lalu kita bisa ketik ncpa plus .cpl, kita enter aja. Kita bisa lihat di sini misal contohnya ada Ethernet, kita bisa klik kanan disable. Nah, ini akan disable gitu. Akan dinonaktifkan. Tapi kalau misal yang jalur utamanya itu gak aktif juga, ini bakal aktif. Jadi ini sifatnya sementara gitu. Kalau misal nggak ada lagi jalur utama, ini akan aktif. Jadi cadangan gitu kan. Kita bisa enable lagi dan udah. Kita akan praktekin di sysjoin aja. Nih tadi tuh ini orange ya. Kalau kita lihat tuh di blok, nih ada statusnya nih, block dan forward. Ini akan meneruskan data karena sesuai dengan ketentuan, dan ini enggak, ini block statusnya. Nah kalau kita coba lagi, misal kita ubah di sini interface FA0 berapa itu 1, speednya speed kita ubah jadi 10. Nggak bisa ya, berarti kita ubah ini jadi primary. Spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, ini akan jadi orange. Kita langsung yuk do show spanning tree. Nah, kita lihat di sini mana ini statusnya forward ya. Oh, yang di sini deh. Nah, ini statusnya learning. Harusnya tadi listening, kita kurang cepet ya. Ya, ini udah jadi forward. Kita ulang lagi aja. Misal di sini spanning tree VLAN 1 root primary. Ini kalau kita lihat do show spanning tree. Nah, ini listening tuh. LSN listening. Jadi dia membangun MAC address table. Lalu kalau kita ini masih listening sekitar 15 detikan untuk listening, dan learning juga kita ganti. Nah, udah jadi learning cuy. 15 detikan juga. Dia menentukan rute tercepatnya. Kita fast forward juga, ini akan jadi gini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar spanning tree for fast. Nih, kita tambahkan PC di sini. Lalu tambahkan kabel, kita colok. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini orange. Kalau untuk spanning tree port fast itu nggak bakal orange. Jadi langsung gitu instan lah. Kita tambahkan juga misal di sini switch. Sekitar 15 detikan baru dia ini. Oh, ini nonaktif ya. Disable. Kita fokus ke sini saja. Nah, ini akan orange, kita fast forward. Nah, ini hijau. Nah, kalau kita menggunakan itu ini pada 03. Kalau menggunakan passport, kita interface F03 spanning tree fast port fast ya. Ya, kebalik. Nah, kalau port fast dia akan cepet nih. Nah, jadi di sini ada juga peringatan nih. Port fast should only enable on port connected to single host. Jadi single host tuh kayak end device-nya lah. Kalau switch router itu nggak bisa ya, karena kan harus ada yang namanya learning dan listening. Jadi kalau cepet-cepet ya itu bisa kacau gitu. Sedangkan yang ini single ya. Jadi end device doang. Nih. Connecting hubs, contractor, switch, bridge to this. And can
can cause temporary bridging loops. Nah, bisa menyebabkan bridging loops, looping gitulah. Use with caution for fast. Nah, ini have effect when the interface is a non-trunking. Jadi kalau nggak terang itu bisa. Nih kita langsung aja coba lagi. Nah kan kalau di sini kita coba nih funnel 3. Ini akan orange dulu. Dia akan listening learning ya. Coba nih forward sama listening sama learning dia. Ya pokoknya gitu. Nah sedangkan kalau ini tadi kita udah pakai for fast nih, dia jadi akan cepat, jadi akan instan. Kita colok tuh langsung hijau. Nah kayak ini, kalau ini kita fast tuh hijau kan, harus nunggu sekitar 30 detik kan, tuh orange lagi. Gitu ya, jadi instan gitu, dia langsung mendapatkan, langsung hijau. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.